Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat bersyukur sekali pagi ini kita bisa bermuajahah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, firman Allah di dalam Al-Quran surat As-Sisam ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat ini merupakan ayat yang mengisyaratkan bahwa setiap manusia itu mendapatkan suatu hal yang sangat memungkinkan untuk melakukan apapun. Ayat sendiri ini artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Taylor dan Harlock psikolog menggolongkan masa dewasa madya atau middle adulthood untuk mereka yang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan sangat radikal dalam diri seseorang. Hingga usia ini disebut sebagai fase yang spesial. Dalam perspektif psikologi, usia 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, dalam berbicara, dalam bertindak dan bersikap. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur 40 tahun, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya apabila mencapai umur 40 tahun. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 tahun masih doyan bermaksiat seperti berzina, mabuk, membegal, korupsi, culas, munafik, dan zalim, kelakuan itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Boleh dikata usia 40 tahun adalah momen kembalinya manusia kepada fitrahnya, kepada kesuciannya. Dalam bahasa psikologi, pada manusia yang sejatinya. Karena itu Khairil Anwar menegaskan, sekali berarti sesudah itu mati. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah mengungkapkan maksiat melahirkan rasa hina dan rasa butuh atau penyesalan lebih baik dari kepatuhan yang disaput rasa bangga dan takabur. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mengukur capaian kehidupan dengan dua hal, maksiat dan ketaatan atas ajaran syariat
Demikianlah ukuran hitam putih yang dituntunkan agama kepada kita. Allah mengingatkan kepada manusia sebagaimana tadi disampaikan dalam Al-Quran surat As-Sam ayat 8. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dengan dua ukuran itu, kita ingin mencapai kegairahan hidup agar dapat menggapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diwajibkan menjauh dari maksiat dan diperintah tetap mantap berada dalam jalur ketaatan. Dalam kacamata lahir, maksiat dan taat akan menentukan kelas hidup seseorang. Tapi benarkah hanya maksiat dan taat yang menentukan kelas derajat seseorang hamba di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah maksiat terjadi semata karena penentangan dan ketaatan dilakukan semata karena ketulusan seorang hamba? Dalam praksis kehidupan, tentu dalam kehidupan keagamaan, kita memang butuh dua takaran itu. Tetapi hidup tidak semata bermakna syariat. Hidup juga berarti tarekat atau jalan. Hidup juga bisa berarti hakikat atau kenyataan yang sebenarnya dan sesungguhnya. Dan hidup juga bisa dalam pandangan makrifat, mengetahui sesuatu apa adanya. Kata agama, hidup yang menggairahkan adalah gabungan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Hidup selalu penuh dengan misteri dan keajaiban. Betapa sering kita temukan seseorang yang dikenal pintar pada usia sekolah, tetapi tidak pintar mengatur hidupnya begitu menyelesaikan kuliah. Sering kita temukan anak-anak yang hidup dalam gelimang kemewahan, tetapi hidupnya berujung dengan kenestapaan. Tak sedikit kita dapatkan orang yang hidup dalam asuhan tradisi keagamaan yang ketat, tetapi hidupnya berakhir di dunia malam yang serba glamour dan jauh dari agama. Tetapi tak jarang pula kita dengar cerita tentang seorang begal yang memanfaatkan sisa-sisa usianya dengan mengabdi kepada kemanusiaan dan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai desahan di bibir dan hatinya. Pernah juga kita temukan orang yang dulu sangat membenci kita, tetapi karena satu hal yang atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akhirnya menjadi saudara yang terdekat dengan kita. Kita tak pernah menyangka orang yang dulu disebut sampah masyarakat ternyata berubah jadi teladan dalam hidup kita. Misteri keajaiban hidup. Semua diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tata kelola kehidupan berjalan sesuai dengan ketetapannya. Apapun itu, hidup hanya akan berujung pada dua kondisi. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhir yang baik atau akhir yang buruk. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya karena kasih dan sayangnya, hidup seorang durjana
bisa berakhir dengan husnul khotimah. Hanya karena murkanya seorang ahli ibadah bisa mengakhiri hidupnya dengan keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam dunia sufi, Fudail bin Iyad adalah contohnya. Di Indonesia kita kenal Sunan Kalijaga. Di negeri seberang ada Robin Hood. Nan jauh di sana akan ada nama-nama besar lainnya, teladan dari kehidupan kelam yang berakhir dengan husnul khotimah. Sebaliknya, seiring dengan ketaatan dilakukan seseorang tidak atas ketulusan, dengan alasan berlomba mengumpulkan pahala, tak jarang kita temukan sekelompok orang terjatuh dalam riya, sum'ah, dan syirik. Berbangga diri karena merasa telah melakukan ketaatan kepada ajaran agama. Seseorang bisa terjatuh dalam keadaan su'ul khotimah. Hadirin, Syekh Ibnu Athaillah dalam magnum opusnya Al-Hikam mengingatkan kita, hidup tidak selalu hitam putih. Ada kalanya di tengah-tengah, manjilatun bainal manjilatain. Manjilah bainal manjilatain adalah istilah dalam teologi Mu'tazilah yang berarti tempat di antara dua tempat, yaitu surga dan neraka. Istilah ini juga diartikan sebagai posisi di antara dua posisi atau in between. Ajaran ini menyatakan bahwa pelaku dosa besar berada di manjilah bainal manjilatain, tempat antara mukmin dan kafir. Artinya, seorang pendosa besar belum tentu dikatakan orang kafir maupun beriman. Dalam hidup, dalam pandangan Islam, hidup adalah dari awal hingga akhir. Kita diingatkan untuk berislam secara kafah alias total. Hidup dan mati dalam keadaan Islam. Firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah, betapa sayang Nabi Muhammad kepada kita untuk menghindar dari kemungkinan dikecup setan. Baginda mengingatkan kita semua yang telah berusia 40 tahun, hati-hati jika kebaikan kita tak beranjak dan berada di bawah kejelekan kita, kita akan jadi makhluk kesayangan setan. Mari berhitung, nyari semua pimpinan di negeri ini telah berada pada usia 40 tahun. Pimpinan itu, apapun jabatan dan pangkatnya, pimpinan itu sifatnya banyak, bukan pemimpin. Bisa jadi
pimpinan itu adalah presiden, para menteri, para kepala daerah, para kepala dinas, para pimpinan organisasi, bahkan para kepala keluarga. Siapapun itu, kalau kita para pimpinan amal kebajikan berada di bawah maksiat keburukannya, kita adalah kumpulan makhluk yang akan dikecup keningnya oleh setan. Kecupan kening adalah isyarat kecintaan. Seorang suami yang akan pergi jauh akan mengecup istri di keningnya. Ayah yang akan merantau akan mengecup kening anaknya. Akankah kening kita dikecup oleh setan? Naudzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mencermati kehidupan kita sehari-hari, jika ada para imam yang mengkhianati makmumnya, ulama yang menjual umatnya, rahib yang mengganggu gembalanya, wakil rakyat yang mengangkangi rakyat yang diwakilinya, guru yang menistakan muridnya, murid yang melawan gurunya, petugas pemerintah atau petugas apapun yang tuna manfaat, pengadilan yang menjauhkan keadilan, pemangku keamanan yang mengganggu keamanan, maka kita adalah anggota laskar kesayangan siapa? Anggota laskar kesayangan siapa? Saya tidak menuduh dan meminta jawaban. Jika usia sudah 40 tahun, berapa kali kita bermaksiat dan berapa kali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran surat Al-Ahqaf atau surat 46 ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40 tahun. Ayat tersebut mengingatkan kita yang akan sedang atau telah menginjak umur 40 tahun. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza balagha asdahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga pimpinan kita, siapapun, dalam level apapun, dalam ruang lingkup apapun, termasuk diri kita sebagai kepala keluarga, tidak dikecup keningnya oleh setan. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan takwa kepada semuanya, hingga kita bisa memetik hikmah untuk mendapatkan anugerah terindah melalui hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan.
Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahil hidayah wa taufiq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nggak tahu ini benar nggak?